dua momen itu nah yang dicontohkan Nabi. Jadi kita melatih roh kita, melatih jasad kita di Ramadan ini. Karena 11 bulan kita mengubah hawa nafsu, makan apa aja hendak kita makan. Jadi ketika Ramadan ini maka kita disuruh melatih. Wa kana yaqulu syarida bil lahmi wal qar'i. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memakan tasrid dengan daging dan lebu. Saritnya rote itulah. Ya kayak ibaratnya kabab. Dan makna tasrid itu yaitu roti yang dipecah-pecah kemudian maka dituang akan dia dengan air daging, ya kalau ya model sejenis kabab lah kalau di sini. Kalau di Makkah tuh roti yang panjang tuh lah dibalahnya dibuati daging. Sejenis kayak itulah. Dituang akan dia dengan air daging yang direbus kemudian maka dibubuhi daging itu di atasnya. Kemudian maka dibubuhi minyak. Dan dinamakan pada masa sekarang ini oleh orang Mekah petah. Petah. Nah, beda juga kita kan tepung nang dimasaki itu kalau hanya roti. Petah itu kita kuahnya haruan beramuk tuh kalau. Dari orang daging. Ini Nabi kan mencontohkan makanan lah. Artinya yang dimakan Nabi itu memang bermacam-macam lauk dan makanan. Wa kana yuhibbul qar'a wa yaqulu innaha syajaratun akhi Yunus alaihi salatu wassalam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana yaqulu li ya Aisyah ija tabakhtum kidran faaksiru fiha minad dubai fa innahu yasuddu qalbul hazin. Artinya dan adalah Nabi SAW kasih akan memakan lebu. Lebu apa? Waluh putih itulah. Kan? 7 sidin. Di sana ada waluh putih. Kundur, mudah kayak kundur tuh. Kundur ada kundur. Dan ia bersabda bahwasanya labu itu daripada buah saudaraku Nabi Yunus alaihissalam. Berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi SAW bersabda bagiku, jar Aisyah, hai Aisyah, apabila memasak engkau akan periuk, hanya panci lah, periuk gulai, maka banyakkan olehmu di dalamnya itu daripada labu. Maka karena bahwasanya labu itu mengikat hati orang yang duka, yakni menyukakan akan dia. Lain walau habang lain kalau walau. Nah itu ada manfaatnya lah. Tapi khasiatnya dipadahkan Nabi tadi lah. Walau putih tadi. Jadi kita pun memasaki waluh berniat ini Nabi memakan juga kayak itu nah. Nah, itu maksudnya. Ya, terdahulu Nabi makan pada kita. Jadi kita berniat tuh menuruti Nabi. Sahabat tuh kayak itu. Apa yang disenangi Nabi diumpatinya. Lah, apa aja tuh sahabat? Itu namanya makam mahabbah. Bukan ittiba. Sudah tinggi makamnya pila mahabbah tuh kayak Pak Nabi, kayak itu pang diturutinya. Kalau nya mengikut itu nampina pentingnya aja. Pila kada penting kada mengikutnya. Nah, itu istilah mengikut lah ittiba. Tapi kalau sudah makam mahabbah nang kayak apa kelakuan Nabi sahabat tuh diikutinya terus.
Nang kada mahabbah siapa? Ya Abu Jahal. Sarik terus. Karena memandang Nabi itu manusia biasa. Itu salahnya. Wa kana ya'kulu lahmat tair allazi yusad wa kana la yatba'uhu wa la yasiduhu wa yuhibbu an yusada lahu wa yu'ti bihi fayakuluhu. Sidin katujuh burung. Burung katujuh. Artinya dan adalah Nabi SAW memakan daging burung yang diperburui baginya. Artinya daging nang apa burung nang ditembak, nang di apa dicari, nang diburu lah pokoknya ditangkap. Lain menangkap di kurungan orang. Dan adalah Nabi SAW tiada mengambil burung. Artinya sini kada umpat berburu, sini ketujuh daging apa burung itu nang buruan, tapi sini kada umpat memburu kada umpat. Nah, kada umpat. Tiada mengambil burung dan tiada memburu akan dia burung. Dan kasih ia Nabi bahwa diperburui akan dia burung baginya Nabi dan didatangkan dengan dia burung kepadanya Nabi, maka memakan ia akan dia burung tadi. Katujuh burung. Nah, waktu memakan burung kita ingat Nabi katujuh makan burung sedin. Makinnya burung belibis nyamannya lah. Ini bulan puasa nih anak praktekan ini wajah. Nah, panang kita baca di sini, kita coba mun duitnya ada. Itu mahabbah namanya. Termasuk mahabbah kepada Rasulullah. Dapat syafaat kita bila mahabbah tuh. Hakikatul mahabbah apa? Ya, hakikatul mahabbah ru'yatul matbu fi kulli syai'. Itu jar bubuhannya nang mahabbah Rasulullah. Nang bujur-bujur hakikatul matbu hakikatul mutabaah lah. Hakikatul mutabaah ru'yatul matbu'i fi kulli syai'. Nang bujur-bujur orang mencintai Nabi itu apa yang dilihatnya, apa yang dilihatnya dari Nabi itu digawinya. Nah, kita kau prakteknya nih. Nang kau nukar burung baniat, Nabi itu ulah makan burung juga sidin. Nah, pilih aja burung tatapayan ada sudah bakuyak di pasar tuh. Ya. Burung tatapayan paling banyak na murah. Bantiung. Kalau beli bis bisa 60-an harganya. Wa kana ija akala lahma lam yuta'ti ra'sah ilaih wa yarfa'uhu ila fihi rab'an summa yantahisuhu intihasha. Nah, ini cara Nabi makan daging. Nah, jadi kita ikuti makan daging kayak apa Nabi cara makan daging. Takana daging kambing nak karas sekali banar. Nah, hendak kada dianu kasihan ampun rumah. Dan adalah Nabi SAW apabila memakan ia akan daging, maka tiada ia menundukkan kepalanya. Nah, ada kita bahanuna ya kalau makan daging tak. Nah, ini contoh Nabi. Ini kita kawa mengikuti yang kita baca nih. Tetapi mengangkat ia akan dia daging itu kepada mulutnya sekali angkat, kemudian maka menggigit akan dia daging itu beberapa gigit. Nah, jadi berarti sidin cagat aja makanan itulah makan daging itu diangkat dagingnya diikut kayak ini. Kadang bertunduk kayak ini ya. Kita tuh kan kadang bertunduk. Nah, kadang tadi dagingnya karas nang mencurat tuh. Nya nang memasak ini supaya jangan karas daging. Nah, rancak tuh kambing panang karas tuh. Lah, nang karas tuh kambing biasanya. Mun daging nang beracak nih kada sampai kah? Kada kalau ge.
Nah, kita pun kayak itu makan berarti kayak Nabi itu kita. Menuruti Nabi. Nah, itu yang disebutkan oleh ulama-ulama lah. Di antaranya siapa? Abul Mursa. Abi Musa jadi beliau dalam kitab Ikajul Himam itu, lau gaba'anni Rasulullah SAW tarfata ainin ma'adattu nafsi minal mu'minin. Itu kata beliau. Kalau aku nih lupa dengan Rasulullah itu sekejap mata saja, maka aku tidak sempurna imanku. Mereka sanggup berkata kayak itu. Kenapa tadi? Setiap apa yang dibaca, karena kan sudah bukan zaman Nabi. Kalau pas sahabat kamu lihat, setiap yang beliau ketahui kelakuan Nabi apa saja, ingat terus nangkai ini Nabi. Lau gaba'ani Rasulullah SAW tarfata ainin, seandainya aku lupa dengan Rasulullah itu sekejap mata saja, ma'adattu nafsi minal mu'minin. Ada riwayat lain ma'adattu minal muslimin. Ada dua lah. Maka aku tidak sempurna imanku, kata beliau. Bilanya aku tuh lupa dalam gerak-gerikku, aktivitas apa saja, apalagi dalam sembahyang. Lah, ini makan aja. Semuanya ingat nangkaya para Rasulullah makan. Ingat sidin. Nah, itu ngarannya disebut jar guru-guru salawatut takrirat. Apa artinya? Salawat nang mulazamah nang perilaku Rasul. Takrirat itu artinya ditetapkan oleh Rasulullah gawian sidin. Ingat terus kita. Nang kayak apa sidin, ingat harus kita. Karena contoh itu semuanya ada pada Rasulullah. Nang kayak kita KWC, anak masuk KWC, ingat Rasulullah itu batis kiri dan bacaannya ada. Sampai itu pulang keluar, ingat batis kanan dan bacaannya ada. Nah, bilanya ingat Rasulullah, awan gawean kayak ini gawean Rasulullah, artinya itu samaan bersalawat hukumnya. Nah, bersalawat dengan pekerja itu mengikut fi'li Rasulullah, kelakuan Rasulullah. Lain nang bersalawat Allahumma shalli alaihi wasallam, itu lain kisahnya. Ini dari aspek kelakuan Rasulullah itu kita ingat dalam pekerjaan kita, samaan salawat pahalanya. Bersalawat tambah lagi. Nah, itu orang mahabbah dengan Rasulullah SAW. Makanya orang jalan Rasulullah itu adab lah. Sampai yang makruh pun kita gawi lagi kalau orang bujur-bujur jalan nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu nang mubah aja kadang-kadang ada masuk, apalagi makruh. Khilaful aula aja kadang menggawi sedin. Itu nang bujur-bujur orang di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk makan-makan tadi. Karena apa, kita meninggal ini kena dikubur tuh Rasulullah menyambut kita. Mun hendak disambut sidin di dunia ini kita mengikuti apapun aktivitas kita, ingat orang Rasulullah. Itu hadis tuh. Siapa yang datang rajulun datang, kalau ditanyakan Rasulullah datang. Wa kana ya'kulul khubja wassamna. Dan adalah Nabi SAW itu terkadang memakan akan roti dan minyak sapi. Campur maksudnya lah. Wa kana yuhibbu minasyatid jira'a wal katipa wa minal kadir al matbuhi fil kidri ad-duba'a wa minas sibagi al khalli wa minat tamri al azwah wa da'a fil ajwah bil barakah wa qala hiya minal jannah wa shifaa'un minas summi was sihr. Dan adalah Nabi SAW kasih daripada kambing itu daging hastanya dan daging bahunya. Hasta mana? Hasta tangannya kah? Daging na bagian tangan kalau. Nah, awan sini nang jauh dari tempat kotorannya. Itu senangnya Nabi. Lah, nih dari. Nah, itu. Dan adalah ia kasih daripada gulai itu
gulai itu labu. Dan adalah kasih daripada lauk yang cair itu, yaitu cuka. Dan kasih daripada korma itu, yaitu korma yang bernama ajwah. Ya, korma ajwah, korma Nabi, yaitu korma Madinah yang hitam. Nang bulat-bulat itulah. Nah, korma Nabi jar. Nabi yang menanamnya. Dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ajwah itu dengan berkah. Nah, jadi bila makan itu ada berapa? Ada hitungannya 7 apa? Sampai 21 kalau lah. Ada hitungannya. Mak ada hadis itulah. Nang korma najwa ya, nang didoakan itu korma itu sudah didoakan Nabi, korma yang penuh berkah. Cuman rasanya tuh kada seberapa apa kalau dibanding nang betangkai tadi. Nang masak di pohon nang itu. Nah, ini korma Mesir nang banyak. Ajwah itu dengan doa Nabi berkat. Dan lagi bersabda ya Nabi, ajwah itu diterbitkan daripada surga. Subhanallah. Nah, jadi untung benar kita. Ini larang harganya. Larang. Nah, dari surga. Jadi kita makan itu makan sumber dari surga. Ini Nabi yang mengatakan, hadis Nabi. Bagus saya nukar saonkah kita, ya Kak? Menyelarang. Jadi asalnya kita memang tanah surga juga. Ya kalau awak kita ini asal tanah surga, dari Adam itu surga kalau diambil. Nah, makanan surga, roh kita dari Nabi surga juga. Tak kumpul sudah aturannya. Cuma nama pengaruhin apa? Kehidupan kita. Keadaan kita yang merubah kita, sehingga banyak terhijab kita dengan surga kita juga. Nah, dan yaitu obat bagi orang yang kena racun dan obat bagi orang yang kena sihir. Kurma ajwa nih. Sampai ke sudah? Belum. Amat mana amatnya? Wa kana yuhibbu minal bukul al-handaba wal bazuruj wal baqlah al-hamqa allati yuqalu laha ar-rijlah. Artinya dan adalah Nabi SAW itu kasih daripada sayur-sayuran itu yang bernama handaba dan sayur yang bernama bajarus dan sayur yang bernama bagalah hamga yang dinamai rijlah, yaitu sayur kilang atau apa tuh bahasa apa itu poslen. Ada kadada di sinilah, kadada lah. Napa istilahnya kira-kira yang disebutkan Nabi ini sayurnya? Yang jelas Nabi senang juga makan sayur. Itu jak simpulannya kita barangnya kadada. Cuma waluh tadi nyata ada sudah. Nah, nang sidin kada katujuh napa? Wakana yakrahul napa to? Wakana yakrahul kil yataini limakanihima minal baul. Wa kana la yaqulu minasyad sab'an zakara wal unsayain wal masanah wal mararah wal gudat wal haya wad dam wa yakrahu zalik. Nah, ini nang Nabi kada katujuh. Napa-napa bahan kita tak makan nang Nabi kada katujuh ni lah dari kambing ni nah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam benci memakan akan kilyatain, yaitu daging yang bulat di dalam perut kambing, tempatnya dekat dengan hatinya. Adalah toh. Dari karena tempat keduanya itu daripada tempat kamih atau buah pinggang. Ginjal kah? Ada tuh lah. Yang bulat itu adalah.
Nah tuh sirin kedakon makan itu. Dan adalah Nabi SAW tuh tiada memakan daripada kambing itu 7 perkara. Pertama pistolnya, yalah. Jakarta pistol kalau. Nah. Nah sama. Kedua biji, sama tuh. Ketiga apa tuh? Matsanah, yaitu tempat kami. Keempat mararah, itu empadu. Nah kita ketujuh kalau muntah empadu tak obat jar. Nah Nabi kada ketujuh. Mun sudah tahu, mun sudah tahu ini kada usah lagi muntah empadunya tuh. Yaitu empadu. Kelima gudat, yaitu suatu daging yang bulat-bulat di dalam lemak kambing. Keenam haya, yaitu faraj. Kalau kemaluan kada kau dimakan itu. Kemaluan kambing maksudnya. Ketujuh darah. Nah, dan sekalian itu dibenci akan dia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu nang kadisin kada ketujuh lah. Sampai kalau sudahlah mat. Nah mudah-mudahan malam ini apa yang kita baca masalah makanan dan cara Nabi makan daging tadi baikut lah. Jangan bertunduk. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan, maka kita berniat hendak mengikut Nabi. Itu aja contoh anunya. Kawa kada kawanya tuh terserah Allah Ta'ala aja. Ya kalau apalagi karas kambingnya. Mudah-mudahan kita berniat dulu karena kebanyakan ilmu nih lah, ilmu yang kita tuntut ini amalkan kada kawa kita. Jar Nabi apa? Ta'allamu, tambah sedikit supaya kita memperkuat. Ta'allamu minal ilmi masya. Silahkan kamu belajar ilmu apa? Ilmu apa aja silahkan. Fa wallahi la tujaru bi jamil ilmi hatta ta'malu. Demi Allah kata Nabi, ikam mengumpulkan ilmu sebanyak-banyak tumun kada dimalakan kada ada manfaatnya. Nah, lalu kayak apa kita nih? Nang kita dengar ini supaya ada tercatat sebagai mengamalkan ilmu. Maka di dalam Al-Qur'an ada keterangannya dalam surah Al-Furqan nang illa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubil. Nah, di situ cukup kita berniat. Bila mendengar apa yang dicontohkan Nabi, berniat dalam hati dicatat sudah sama Allah. Lah, dicatat karena niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Karena kalau sudah beramal itu macam-macam masuk. Nah, jadi kita berniat apa yang kita baca, nang dari Nabi berniat hendak mengamalkan juga mudahan dapat syafaat Rasulullah. Kawa kadanya itu urusan Allah Ta'ala. Nah, kalau taufik kadada berapa aja ilmu banyak kada kawa menggawi. Kemudian bila mendengar yang dilarang Nabi berniat juga untuk meninggalkan gua macam tu aja caranya supaya kita dicatat sebagai orang yang mengamalkan dan dicatat sebagai orang yang meninggalkan larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.